Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham sektor komoditi yang lagi koreksi dan hype di akhir tahun ini adalah batubara. Mengingat indeks yang akan mulai koreksi dan peningkatan harga coal juga tidak signifikan beberapa hari ini, jadi saya pikir layak kita pantau dulu untuk saham batubara. Dan bagi teman-teman yang sudah taking profit, selamat. Dan kita bisa melakukan pemantauan untuk buy on weakness ya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit, yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review dari sektor batubara. Hari ini kita cukup melihat ya, ada news terbaru terkait batubara. Yang pertama dari vbnews.com mengatakan harga batubara pada tahun ini masih melonjak dan efeknya terhadap saham Indonesia bagaimana. Tetapi pada situs Big Alpha, nah, kita juga perlu mengingat apa-apa saja emiten batubara yang listing di Bursa Efek, sehingga kita mengetahui potensi yang mana belum rally di harga sahamnya. Karena mengingat kemarin harga saham batubara di emiten-emitennya itu tidak terafiliasi baik ya, karena yang manggung cuma hanya beberapa saja dan itu top-top besar memang. Jadi kita juga perlu melihat apa saja selain PTBA, Adaro, Indi, ITMG, UNTR, atau Harum mungkin yang bisa kita pantau ya. Nah, di sini ada cukup banyak list ya, sampai 26 list emiten batubara yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini ada news terbaru, kemarin harga batubara melonjak pada tahun ini, efeknya bagi saham Indonesia bagaimana. Dan saya sudah men-scroll akibat-akibat krisis yang sudah didapatkan ya. Ada Cina, ada India, ada Uni Eropa. Nah, dari sisi pemasok batubara, indeks kita sudah cukup bagus ya nih. Bukan hanya batubara Australia melonjak, melainkan batubara pasokan dari Indonesia juga. Jadi saya pikir batubara kita masih cukup memiliki potensi ya. Nah, udah ada himbauan sejalan dengan profit taking di hari Senin, maka semua saham batubara pada hari Senin mengalami penurunan. Namun pengaruh kenaikan dari harga batubara dan harga komoditas energi menyebabkan harga saham-saham batubara itu meningkat dengan pesat. Di sini kita juga sudah menghimbau ya untuk saham review atau juga saham edisi, menghimbau untuk bagi teman-teman sobat joker trader yang memiliki saham batubara dan masih hold bisa mengurangi posisi terlebih dahulu. Karena mengamankan profit itu jauh lebih penting ya. Nah, di sini ada pandangan ya, ada dari Adaro, ada Bian, ITMG dan Indika yang dibandingkan dari performa tahun lalu dengan tahun sekarang. Dan melihat potensinya ada 122%, ada 200, ada 130, dan Adaro 51% mengalami kenaikan yang cukup besar. Dan secara kesimpulan, saya pikir memang potensinya masih ada sampai di winter atau di musim dingin nantinya di Desember dan awal Januari. Jadi bisa kita nikmati ya. Ketika koreksi ini sudah berjalan, teman-teman bisa mengambil posisi dan bisa memantau saham-saham apa saja yang bisa teman-teman beli atau lakukan buy on weakness di posisi terbaik secara teknikal. Dan dihimbau juga di sini ada dari analis ya, sudah menghimbau memang sementara selama minggu ini aksi profit taking membuat harganya akan mengalami penurunan. Karena lonjakan yang sudah tinggi, saya pikir wajar saja taking profit ya. Kalau kita beranjak ke Newcastle, teman-teman bisa lihat di sini posisinya memang sudah all time high sekali ya. Di sini sudah sangat all time high dan dia membentuk shooting star yang tidak cukup bagus ya. Kalau kita lihat secara Fibonacci, apakah dia sudah menyentuh target profit? Nah, dia kepentok di 279,6 atau bergerak di range Fibonacci Golden Ratio di 2618 merupakan taking profit Q2 yang optimal.
kemungkinan besar dia akan cukup koreksi ya, bisa mencapai di bawah 200, itu teman-teman bisa himbau dulu ya. Ketika posisinya di bawah 200 itu sudah sangat menyeramkan. Kemungkinan besar dia akan retest, karena perlu ada retest ya di area 141 sampai 134. Karena dia sudah menjebol all time high-nya, kemungkinan besar berpotensi untuk koreksi sejauh dengan retest demand-nya ini. Nah, setelah kita melihat potensi Newcastle Coal yang akan koreksi cukup dalam, kita patut berjaga-jaga emiten apa saja yang bisa kita pantau untuk melakukan buy on weakness. Maka terdapat 26 list saham dan bisa kita pilih ya. Saham pertama yang saya pikir yang menarik untuk kita pantau adalah Indi. Indi di sini posisinya sudah sangat menarik. Secara monthly dia mendapatkan akumulasi secara bertahap ya selama 2 bulan terakhir. Namun secara daily teman-teman bisa melihat sudah ada tren penurunan akumulasi yang mengakibatkan kemungkinan akan menguji retest ya area demand di 2080 sampai 1980. Dari RSI-nya sendiri memang sudah mengindikasikan ingin distribusi, dari MACD-nya juga mengindikasikan ingin dead cross. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki saham Indi bisa memperhatikan area 2080 sampai 1980 untuk entry, atau bisa menunggu di range harga 1720 sampai 1690. Lalu ada dari Adaro ya. Adaro di sini masih cukup sama, kita semoga saja dikasih ya harga tawar pada range demand gap ini di 1595 sampai 1570. Mengingat dari MACD-nya sudah menandakan dead cross, tren akumulasi sudah habis ya, dan dimulai kembali tren distribusi, saya pikir menarik jika Adaro mampu terkoreksi cukup hebat sampai di 1595. Dan kalau kita lihat dari harga penutupan terakhir, close-nya di gap itu bisa mencapai penurunan 15%. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area demand gap ya untuk entry. Lalu kita ke ITMG, salah satu emiten batubara yang sangat diminati investor ya dengan jumlah dividen yang besar. Di sini ada demand gap juga ya, ada demand gap bergerak di range harga 21.850. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ITMG bisa memperhatikan area tersebut untuk entry. Jika kita lihat juga secara RSI, MACD masih cukup sama ya, seluruh saham batubara mengalami koreksi. Jadi saya pikir layak kita minati ketika dia mampu terkoreksi hampir 15% juga, hampir sama dengan Adaro. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area entry-nya di area tersebut. Lalu kita akan lanjut ke PTBA. PTBA di posisinya masih sama ya. Dia belum retest. Bagi teman-teman yang belum entry di saham PTBA bisa mempertimbangkan area 2550 untuk lakukan entry. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya sudah distribusi cukup hebat ya. Saya pikir kita tinggal tunggu waktu saja bagaimana penurunan di saham PTBA. Namun kalau kita lihat secara seksama di sini ada area pantulan ya. Ada area rejection di 2670, bisa teman-teman pantau juga. Jika dia bertahan di area 2670 membuat base, saya pikir target penurunannya sampai situ saja. Tetapi jika jebol ke bawah dengan volume yang cukup valid juga distribusinya, saya pikir potensi di 2550 sangat bagus untuk kita lakukan pembelian. Lalu di sini ada Harum. Harum kasusnya hampir sama, di sini ada area demand gap ya di 6650 sampai 6475. Potensi penurunan masih ada, dari fase distribusinya saya pikir sudah dimulai. Namun khususnya Harum ini sendiri dia memiliki komoditi lain di perusahaannya, ada nikel. Selain batu bara dia ada nikel juga. Jadi saya pikir Harum tidak selama juga terafiliasi batu bara, tetapi memang polanya yang membentuk batu bara ini menjadi harga sekarang itu sangat menarik ya, karena batu bara juga. Apakah nikel berdampak nantinya? Saya pikir iya, dimana kondisi nikel juga terakhir memang sudah menembus harga all time high-nya ya. Kita tunggu saja untuk saham nikel lainnya. Tapi untuk fokus batu bara, saya pikir bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan
area 7.625 sampai 7.475 untuk entry karena sudah di-retest beberapa kali dijadikan demand dan cukup kuat. Selanjutnya ada saham high risk juga ya, ini Transcorp Pacific atau TCPI. Nah, di sini polanya bagi teman-teman yang tertarik untuk saham repo ini ya, TCPI ini, volumenya lihat sama seperti sisir. Teman-teman bisa mengindahkan area entry di 8.700 atau di 7.475. Secara target penurunan sudah dimulai, penurunan distribusi sudah cakep ya. Seharusnya polanya masih akan berlanjut sampai area tertentu. Secara supply and demand saya pikir bergerak di range hijau bisa saja di 8.700. Di sini ada area base dan retest beberapa kali. Namun bisa juga di 7.475 yang merupakan area retest terakhir ya, dan cukup kuat pula. Saya pikir TCPI layak dipantau bagi teman-teman yang suka saham likuiditasnya tidak cukup kuat, tetapi sahamnya bergerak sangat bagus. Bisa meminati saham TCPI. Lalu ada DOIT di sini. Posisi DOIT juga melihat dia retest area demand ya di 328 sampai 324. Selama dia tidak jebol 320, saya pikir masih cukup aman. Tetapi jika dia mampu jebol, potensi saya pikir bisa mencapai area base di 306 sampai 284 yang merupakan area demand-nya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham DOIT bisa mempertimbangkan area entry di kuning ini merupakan demand-nya. Selama dia bertahan di atas 320 masih sangat menarik ya. Tetapi jika dia jebol di bawah 320, teman-teman bisa mengindahkan area 306 sampai 284 untuk entry di saham DOIT. Selanjutnya ada saham BOS. BOS salah satu saham high risk batubara. Posisinya akan meretest trendline dan kemarin sempat meretest trendline dan menjadi pantulan ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BOS bisa mempertimbangkan area entry-nya itu di 88 sampai 86. Nah, bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area itu untuk entry. Selama dia tidak jebol di bawah 85, saya pikir tidak patah tren ya. Selanjutnya ada saham PKPK. Posisinya PKPK di sini sudah mulai distribusi. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham PKPK bisa mempertimbangkan area 99 sampai 97 untuk entry-nya. Selama area ini tidak mampu di-retest dengan cukup kuat dan belum pernah di-retest, saya pikir bisa mempertimbangkan untuk melakukan area waiting dulu ya di area sana. Namun secara target Fibonacci bisa saja area 107 menjadi area pantulan nantinya. Nah, teman-teman yang ingin memulai memantau sampai KPK bisa melihat saja area 107 dan di area 99. Selanjutnya ada saham MITI. MITI salah satu saham investasi yang bergerak di saham batubara. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MITI bisa mempertimbangkan area entry-nya di 100 dan taking profit di 108 sampai 115. Karena di sini dia selalu di reject ya area 115 dan tidak cukup kuat juga untuk menembus area tersebut. Jadi saya pikir teman-teman bisa tektokan saja di 100 sampai 115. Dari tren akumulasi sudah mengalami pelemahan distribusinya. Jadi saya pikir layak diminati untuk saham MITI ke depannya. Lalu ada saham investasi batubara juga yang cukup terkenal, ada ABMM. ABMM di sini membentuk pola ascending triangle dengan break yang cukup kuat. Kemungkinan bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ABMM ini bisa mempertimbangkan area trendline support ini ya. Bergerak di range harga 1545 sampai 1535. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area tersebut untuk entry. Target profit sesuai dengan lebar pattern bisa mencapai area 205 ya. Target stop loss saya pikir bagi teman-teman yang ingin entry bisa mempertimbangkan jika dia tidak jebol di bawah 1445 masih area aman untuk trading di saham ABMM. Posisi EMA Ciri dan RSI masih akumulasi cukup bagus. Saya pikir potensinya cukup ada ya. Lalu kita lanjut ke saham SMMT. SMMT kasusnya hampir sama ya. Di sini ada area base. Nah, bagi teman-teman yang tertarik tuh saham SMMT bisa memperhatikan area base ini saja di area 188 sampai 177. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area tersebut untuk entry. Namun kalau kita lihat dari EMA Ciri dan RSI bergerak cukup bagus. Volume distribusi sudah mengalami pelemahan ya.
dan secara pergerakan tren harga sudah mengalami pola penaikan. Jadi saya pikir momentum saham SMMT masih cukup jelas selama dia mampu bertahan di range demand-nya ini ya. Jika dia tidak jebol di bawah 177 masih sangat menarik. Selanjutnya ada saham Bakri ya, yang sangat diminati banyak trader, ada saham Bumi. Bumi di sini bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir bisa mempertimbangkan area 80 sampai 79 untuk entry atau bisa menunggu di 71. Secara tren harga mengalami pergerakan penurunan yang cukup lamban dengan pola distribusinya sangat lemah ya. Saya pikir kemungkinan akan diturunkan secara perlahan-lahan, tidak secara drastis tiba-tiba ya. Karena lihat dari volumenya masih sangat kecil. Dan dead cross-nya juga baru dimulai di kemarin sore. Saya pikir potensi MACD-nya masih cukup jauh untuk distribusi dan potensi kita untuk melakukan buy on weakness juga akan diberi kesempatan. Perhatikan saja di range area 80 sampai 79 atau di range area 76, 71 atau paling mungkin di 62. Selanjutnya ada saham MBAP. MBAP di sini posisinya sudah cukup bagus, dia membentuk base yang cukup ketat ya. Namun dari MACD dan RSI-nya sudah mengindikasikan distribusi yang hampir kuat. Nah, jika kita melihat afiliasi dari harga batubara, teman-teman harus patut risau juga. Di sini ada area gap demand. Kalau kita lihat gap demand-nya itu di range harga 3.350. Nah, posisinya jika ada area gap dan di sini ada area retest demand, saya pikir masih cukup bagus ya untuk melakukan buy on weakness di saham MBAP. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area tersebut karena dia membentuk area low di 8 Oktober itu tidak sampai untuk retest area gap demand-nya. Saya pikir potensi masih cukup bagus kalau kita lihat secara Fibonacci juga dengan area low-nya terakhir. Kemungkinan besar target penurunan hampir sama ya di 3.550 atau di 3.320. Teman-teman bisa memantau untuk saham MBAP selanjutnya. Yang terakhir ada saham KKGI. Posisi di sini KKGI membentuk cup and handle. Memang posisinya sudah cukup bagus secara pattern. Tetapi penurunan harga call kemarin secara drastis beberapa hari menginginkan potensi KKG ini hampir sudah tidak ada lagi. Jadi selama potensi call cenderung turun terus harga komoditinya, potensi untuk break pun pola cup and handle ini saya pikir masih cukup susah. Dan kalau kita lihat dari MACD-nya sudah mengindikasikan ingin dead cross walaupun tren harganya mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat secara dekat tren akumulasinya sudah sangat tipis ya. Jadi saya pikir potensi untuk breakout itu tidak cukup kuat. Namun jika dia mampu breakout di 324 sampai 318 ini, potensi bisa mencapai area 380 sampai 414. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.